Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang titrasi asam basa. Ada yang tahu apa itu titrasi asam basa? Saya Pak, titrasi asam basa itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam ataupun basa dengan menambahkan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Benar sekali jawabannya. Jadi titrasi asam basa itu merupakan suatu metode menganalisis secara kuantitatif untuk menentukan suatu konsentrasi dari suatu larutan asam ataupun basa yang belum diketahui konsentrasinya dari suatu zat yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, coba kalian jelaskan sesuai dengan praktikum yang telah kalian lakukan, bagaimana sih cara kerja titrasi asam basa itu? Saya Pak, jadi cara kerja dari titrasi asam basa yaitu sesuai dengan larutan yang biasa kita gunakan, yaitu NaOH atau larutan basa. Itu merupakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya yang dimasukkan ke dalam buret, dan larutan HCl atau asam yang akan diuji atau yang akan dicari konsentrasinya dan dimasukkan ke dalam labu RMR. Nah, selanjutnya yaitu ditambahkan beberapa tetes indikator fenolftalein sebagai pemberi perubahan warna nantinya pada larutan HCl atau di dalam labu RMR. Ditambahkan indikator fenolftalein ini sebanyak 2 atau 3 tetes. Nah, setelah itu ditambahkanlah larutan basa atau NaOH ini tetes demi tetes atau sedikit demi sedikit sehingga sampai pada titik ekuivalen atau titik akhir dari titrasi itu. Nah, ketika ditambahkan tetes demi tetes, itu labu RMR-nya digoyangkan atau dicampurkan larutannya itu sehingga larutannya itu tercampur. Nah, kemudian sampai pada titik ekuivalen atau titik akhir titrasi itu akan terjadi suatu perubahan warna. Nah, sesuai dengan indikator fenolftalein, maka perubahan warna yang akan terjadi yaitu merah muda. Agar hasilnya maksimal, warna yang didapat nantinya itu harus merah muda yang pudar atau yang hanya terlihat selintas saja warna merah mudanya. Maka dari itu akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Benar sekali, sesuai yang kamu katakan tadi, bahwa indikator itu sebagai penanda visual untuk memberi titik ekuivalen atau titik akhir dari titrasi. Nah, apa sih titik ekuivalen dan titik akhir titrasi itu? Coba saya Pak, titik ekuivalen itu titik di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, dan titik akhir dari titrasi itu merupakan titik di mana terjadinya perubahan warna atau terjadinya perubahan secara visual di dalam larutan itu. Benar sekali. Nah, sesuai juga yang kamu jelaskan tadi, bagaimana sih cara kita menentukan konsentrasi dari suatu zat yang belum kita ketahui konsentrasinya? Melanjutkan pertanyaan dari Bapak tadi, bahwasanya bagaimana cara menghitung konsentrasi dalam titrasi asam basa. Nah, dapat diketahui bahwa ini merupakan salah satu contoh soal di mana yang diketahui yaitu molaritas asam sebanyak 0,1 molar, kemudian volume asam sebanyak 25 ml, kita konfirmasikan ke liter, kemudian volume basa. Selanjutnya yang ditanya yaitu molaritas basa. Nah, sebenarnya dari rumus ini molaritas asam dikali valensi asam ada dari volume asam dikali dengan valensi asam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa masing-masing NaOH dan HCl memiliki valensinya yaitu 1. Nah, dapat kita masukkan ke dalam rumus, maka didapatlah hasil akhir dari molaritas basa yaitu 0,05 molar.